Bayangkan lorong panjang yang tak lagi mengenal konsep waktu. Di ujungnya, sebuah siluet muncul, tinggi, tegap, berkepala serigala dengan sorot mata kuno yang menembus ribuan tahun sejarah manusia. Di sekelilingnya pasir gurun berputar pelan, seperti mengikuti ritme napas dunia bawah. Dialah Anubis, sang penuntun jiwa dalam keheningan paling sunyi, makhluk yang berdiri di antara detik terakhir kehidupan dan langkah pertama menuju keabadian. Ia tidak datang dengan gemuruh atau kilatan api. Anubis selalu hadir dalam senyap, dalam getaran terakhir jantung manusia yang berhenti, dalam angin halus yang mengusap wajah orang yang baru wafat. Tak ada teriakan, tak ada ancaman. Hanya kesunyian lembut yang menyambut arwah, seolah kegelapan yang semula menakutkan kini berubah menjadi pelukan hangat dari dunia yang lebih luas dan tak terbayangkan. Para pendeta Mesir kuno meyakini bahwa Anubis tidak menghakimi, tidak pula menentukan nasib. Ia hanyalah penjaga perjalanan, sang pemandu yang memastikan tidak ada jiwa tersesat di antara kabut duat. Dalam setiap ritual pembalseman, mereka membayangkan tangan Anubis turut bekerja, melumuri minyak suci, membungkus tubuh, dan membacakan doa-doa yang dijahitkan pada kain linen. Namun, perannya tidak berhenti di ruang pemakaman. Ketika tirai terakhir kehidupan terlipat, jiwa manusia melihat dunia lain terbuka. Di sanalah Anubis berdiri, membawa obor gaib yang tak pernah padam. Obor itu bukan untuk menerangi jalan, tetapi untuk menenangkan ketakutan. Cahaya kecil yang membisikkan bahwa kematian bukanlah penjara, melainkan gerbang menuju pemahaman yang lebih dalam. Begitulah ia digambarkan selama ribuan tahun, bukan sebagai dewa kehancuran, tetapi sebagai penjaga transisi. Dalam mitologi Mesir, Anubis adalah jawaban bagi manusia yang takut gelap. Ia tidak mengusirnya, ia menembusnya, lalu berjalan perlahan agar jiwa-jiwa yang rapuh dapat mengikuti. Dan di tengah gurun yang tak berbatas, ia berdiri menunggu. Selalu menunggu. Asal-usul Anubis adalah salah satu teka-teki paling tua di Mesir kuno, dan setiap generasi menuliskannya ulang dalam cara yang berbeda. Ada tradisi yang mengisahkan bahwa ia adalah putra Ra, sang dewa matahari, seolah kegelapan yang ia kuasai berasal dari sisi paling jauh cahaya. Ada pula legenda yang mengatakan ia lahir dari Neftis, dewi senyap dan bayangan malam, yang memeluk rahasia seperti bumi memeluk kubur. Dalam cerita paling terkenal, Neftis menyamar menjadi Isis dan berhasil menggoda Osiris. Dari pertemuan kelabu itu, lahirlah Anubis, seorang anak tanpa nama, tanpa keluarga yang mau mengakuinya. Karena ketakutan dan malu, Neftis meninggalkannya di padang gurun. Konon seekor serigala betina menemukan bayi itu dan menyusuinya di bawah sinar bulan, menjadikan darah dan takdirnya bercampur dengan roh padang pasir. Isis menemukan bayi itu di antara rerumputan kering. Dengan rasa iba dan kelembutan yang tak terhingga, ia mengangkatnya sebagai anak sendiri. Sejak saat itu, Anubis menjadi anak yang tumbuh di antara cahaya dan bayangan, dibesarkan oleh Dewi Kehidupan, namun membawa garis nasib yang tertulis di dunia kematian. Ia seolah mewarisi dualitas semesta. Namun, mitos tidak berhenti di situ. Sebagian tradisi mengatakan bahwa Anubis adalah putra Set, sang dewa kekacauan. Dalam versi ini, ia adalah buah dari dunia yang tidak ingin mengakuinya. Dan justru dari semua ketidakpastian itu, muncul dewa yang tidak dimiliki oleh satu keluarga pun, melainkan oleh seluruh kemanusiaan yang takut akan kematian. Beragamnya kisah kelahiran ini bukanlah kekacauan, melainkan cermin simbolis bahwa Anubis tidak pernah memikul beban masa kecil. Ia bukan dewa yang lahir untuk memerintah, melainkan untuk menjaga. Asal-usulnya yang kabur justru menegaskan tempatnya. Ia adalah anak yang lahir dari rahim misteri itu sendiri, sesuatu yang tidak dapat dikurung oleh satu narasi. Ketika jiwa manusia meninggalkan tubuhnya, dunia seakan berhenti berputar. Pada momen itulah Anubis muncul. Ia tidak memaksakan dirinya pada setiap arwah. Ia hanya muncul jika dipanggil oleh ketenangan yang terputus dari tubuh. Dengan obor hitam keemasan, ia membimbing jiwa melewati gurun duat yang dipenuhi sungai-sungai kabut dan pohon-pohon yang tumbuh dari ingatan. Anubis memahami ketakutan pertama yang muncul pada setiap jiwa. Bukan rasa sakit, bukan penyesalan, tetapi kesendirian. Maka ia berjalan sedikit di depan, memastikan bahwa arwah dapat melihat langkahnya. Bayangnya memanjang di atas pasir tanpa meninggalkan jejak, simbol bahwa ia bukan makhluk fana, melainkan gema dari dunia yang lebih tua dari cahaya matahari. Di sepanjang perjalanan, suara-suara masa lalu muncul bergantian. Tawa keluarga,
tangis penyesalan, bisikan rahasia yang tidak pernah diungkapkan. Namun Anubis tetap diam. Ia bukan pendengar dan bukan juga pembersih dosa. Ia hanya penuntun. Dan sejak zaman Fir'aun pertama, ia telah mempelajari bahasa jiwa, sebuah bahasa yang tidak membutuhkan kata-kata. Kadang arwah bertanya, "Kemana aku dibawa?" Tetapi suara mereka hanya terpantul kembali seperti gema di gua. Anubis tidak menjawab, karena jawaban itu bukan untuk telinga manusia. Ia membawa mereka menuju ruang kebenaran. Tempat di mana beratnya hati akan menentukan apakah mereka akan berjalan menuju damai abadi atau lenyap menjadi debu. Sebagai penjaga gerbang dua dunia, Anubis bukan sekadar pemandu. Ia adalah saksi. Ia menyaksikan lahirnya jiwa, perjalanannya, kejatuhannya, dan kemenangannya. Ia tahu bahwa setiap manusia membawa bagian kecil dari langit dan bagian kecil dari kegelapan. Dan tugasnya hanyalah memastikan keduanya kembali ke tempatnya. Titik paling menentukan dalam perjalanan arwah adalah ruang penimbangan hati, Aula Ma'at. Di ruangan ini, dunia tampak membeku. Cahaya biru pucat merembes dari dinding-dinding batu, sementara arwah berdiri gemetar di hadapan timbangan emas yang telah menilai jutaan nasib sejak zaman purba. Anubis berdiri di samping timbangan, tenang dan tidak terganggu oleh drama yang selalu berulang. Di satu sisi timbangan diletakkan hati sang manusia, bukan sekadar organ, tetapi kumpulan dari seluruh tindakan, niat, dan rahasia hidupnya. Di sisi lain, sehelai bulu Dewi Ma'at, simbol kebenaran dan keadilan kosmis. Perbandingan antara keduanya bukanlah sekadar ritual. Itu adalah inti dari moralitas manusia, jawaban terhadap pertanyaan terbesar, apa yang telah kau lakukan selama hidup? Ketika jarum timbangan perlahan bergerak, Anubis memperhatikan tanpa berkedip. Ia tidak menambah atau mengurangi apapun. Ia tidak memihak. Ia adalah penjaga keseimbangan. Jika hati lebih berat karena dosa, kebohongan, dan keegoisan, nasib arwah itu langsung berada di tangan Amit, makhluk buas dengan kepala buaya yang siap melahap hati itu tanpa ragu. Namun, jika hati itu ringan, jika jiwa membawa ketulusan, pengorbanan, dan kebenaran, timbangan akan miring ke sisi bulu Ma'at. Dalam keheningan yang nyaris suci, Anubis akan mengangguk dan mempersilakan arwah berjalan menuju Sungai Lilin, menuju ladang Aaru yang damai. Itu adalah keabadian yang diidamkan oleh banyak jiwa sepanjang sejarah. Di antara semua dewa Mesir kuno, Anubis adalah yang paling dekat dengan manusia, karena ia melihat manusia apa adanya. Rapuh, penuh kesalahan, penuh keindahan tersembunyi. Ia menyaksikan kebenaran paling telanjang dari hati manusia, dan tetap tidak menghakimi. Sebab tugasnya adalah menjaga hukum, bukan membentuknya. Warna hitam yang menyelimuti tubuh Anubis sering disalahartikan sebagai simbol kegelapan dan kematian. Tapi bagi bangsa Mesir kuno, hitam justru berarti kehidupan. Hitam adalah warna tanah subur Sungai Nil, tempat benih tumbuh, tempat dunia yang gersang kembali bernapas. Maka warna Anubis tidak hanya menggambarkan kematian, tetapi kelahiran baru. Ketika para pendeta melukis patung Anubis, mereka memilih pigmen hitam pekat. Warna itu melambangkan jasad yang diawetkan oleh resin dan garam, tetapi juga menandakan harapan bahwa tubuh itu suatu hari akan bangkit di dunia baru. Dalam ritual pemakaman, para imam sering memanggil Anubis sebagai pembawa kehidupan dari kematian, seolah dirinya adalah jembatan dari hitam menuju cahaya. Serigala, makhluk yang kepalanya ia bawa, juga punya makna ganda. Binatang malam itu sering berkeliaran di kuburan, menjaga batas antara dunia hidup dan mati. Dengan memilih wujud ini, Anubis menjadi simbol penjaga yang tidak tidur. Ia berada di sana saat dunia terlelap dan saat dunia bangun, selalu siaga menghadapi jiwa-jiwa yang memerlukan bimbingan. Hitamnya Anubis adalah paradoks. Ia berbicara tentang akhir, tetapi juga tentang awal. Dalam bayangannya manusia menyadari bahwa kematian bukanlah kehampaan total, melainkan sebuah fase dari siklus kosmik yang lebih besar. Dan saat dunia runtuh dalam pengetahuan manusia, Anubis menunjukkan bahwa setiap kehancuran pasti meninggalkan ruang untuk kelahiran kembali. Dengan demikian, warna hitam bukan sekadar estetika ilahi. Ia adalah bahasa spiritual. Dalam tiap goresannya, manusia Mesir kuno menemukan penghiburan, bahwa di balik gelap ada cahaya, dan di balik kematian ada kehidupan baru. Dan itulah inti dari semua peran Anubis. Ia adalah pengingat bahwa segala sesuatu, bahkan kegelapan, membawa harapan.
Pada masa Mesir awal, Anubis adalah raja dunia bawah. Ia memerintah Duat sebelum nama Osiris terukir dalam mitologi. Dewa-dewa dan manusia sama-sama memuliakannya sebagai penguasa sang malam. Relief kuno menggambarkannya duduk di atas tahta obsidian, memegang tongkat yang menyentuh batas antara dunia jasad dan dunia roh. Namun seiring berjalannya waktu, narasi berubah. Osiris, dewa kesuburan dan kelahiran kembali, naik ke panggung utama. Ketika namanya mulai dikenal, peran Anubis perlahan bergeser. Ia mundur dari singgasananya bukan karena dikalahkan, tetapi karena dunia berubah. Kematian tidak lagi dipandang sebagai akhir murni, melainkan bagian dari siklus kehidupan. Dalam transformasi itu, Anubis tidak sia-sia. Ia menemukan peran baru sebagai penjaga pembalseman. Legenda mengatakan bahwa ia adalah arsitek pertama yang menemukan rahasia mumifikasi. Setiap lapisan perban, setiap tetes minyak kanopi, adalah hasil dari kebijaksanaannya. Ia memastikan tubuh tetap utuh agar jiwa dapat mengenali rumahnya. Upacara, pembukaan mulut, yang dilakukan pada mumi juga dipersembahkan kepadanya. Dalam ritual itu, para imam memanggil Anubis untuk membebaskan roh dari tubuh, agar jiwa dapat berbicara, berjalan, dan mengenal kembali dunia baru. Ia menjadi perantara yang tidak pernah absen di antara dunia manusia dan keabadian. Meski tidak lagi duduk di tahta tertinggi, Anubis justru menjadi semakin penting. Ia tidak terikat pada satu kekuasaan, tetapi pada seluruh proses kehidupan dan kematian. Ia adalah dewa yang berjalan di balik tirai, bekerja dalam diam, tetapi selalu hadir pada momen paling sakral, kelahiran kembali seorang jiwa. Hingga hari ini, dalam puing-puing piramida yang retak atau museum yang sunyi, nama Anubis tetap bergaung. Patungnya diukir dengan kepala menunduk, seakan menghormati ribuan jiwa yang telah ia pegang tangannya. Ia tidak menghilang dengan runtuhnya dinasti, tidak lenyap ketika agama-agama baru muncul. Ia tetap tinggal, di antara malam dan subuh, di antara hidup dan mati. Ia menghantui imajinasi manusia modern, bukan sebagai teror, melainkan sebagai simbol misteri abadi. Banyak karya seni menggambarkannya sebagai penjaga sunyi yang menahan kabut agar tidak menelan dunia. Ia muncul dalam film, novel, lukisan, dan bahkan mimpi orang-orang yang tidak pernah belajar mitologi, seolah namanya telah menjadi bagian dari memori kolektif manusia. Anubis mengajarkan bahwa rasa takut bukanlah musuh, melainkan guru. Kematian yang kita takutkan hanyalah ruang baru yang tidak kita pahami. Dan di sana, dalam ketidaktahuan itu, Anubis berdiri tanpa bergerak. Ia tidak memaksa manusia menerima takdir, tetapi ia memberi kehadiran yang cukup agar arwah tidak merasa sendirian. Banyak filsuf kuno mengatakan bahwa kematian bukanlah kehilangan kesadaran, tetapi kembali ke asal. Dan Anubis adalah penjaga pintu menuju asal itu. Pintu yang hanya bisa dilalui tanpa tubuh, tanpa waktu, tanpa nama. Ia adalah bayangan yang tidak pernah pergi, karena manusia selalu bertanya, apa yang ada setelah kehidupan? Setiap kali seseorang memikirkan pertanyaan itu, Anubis bernafas di antara kata-kata. Ia hidup dalam keraguan, tumbuh dalam ketakutan, dan menyala dalam harapan. Dalam dunia tempat manusia terus mencari makna, ia adalah simbol bahwa yang gelap pun dapat menjadi pemandu. Bahwa yang tidak terlihat bisa menjadi cahaya. Bahwa kematian, bagaimanapun misteriusnya, tidak pernah berjalan sendirian. Kisah Anubis mengingatkan kita bahwa kematian bukanlah tanda berhenti, melainkan tanda berganti. Dalam gelap ia berdiri, membawa obor kecil yang menjadi petunjuk bagi jiwa-jiwa yang tidak tahu arah. Ia tidak meminta sembahan, tidak mengancam, tidak memerintah. Ia hanya membuka jalan. Dan di balik semua ketakutan terhadap kematian, manusia menemukan kenyataan sederhana, bahwa bahkan dalam gelap, selalu ada yang menuntun.